afternoon, Ronnie. Apa kabar? Baik. Thank you, sama-sama. Boleh perkenalkan diri? Oh iya. Nama saya Ronnie Rusli. Saya sekarang kebetulan jadi Ketua Umum di Amerika Bersatu. Itu organisasi yang kita buat mulai April tahun lalu. Awalnya sebagai pendukung Jokowi, tapi sesudah selesai election, kita gabung semua. Jadi bukan hanya untuk Jokowi aja, but anybody and everybody yang basically care about Indonesia lah. So what is the mission and vision of Amerika Bersatu, ya? What's the vision now at this moment? So visi misi kita terutama adalah untuk mendukung pemerintah. Basically anggota utama kita adalah orang-orang di Amerika, diaspora di Amerika. Tapi kita tidak menggunakan istilah diaspora itu karena takut bingung sama yang IDN ya, yang Indonesia Diaspora Network itu. Karena kita bukan part of that. But like I said, kita tuh mulainya dari waktu masa-masa kampanye, jadi gabung dari berbagai state. Maybe about 40 states right now that we have. Tapi ya basically kita untuk orang-orang Indonesia di sini yang peduli dengan kondisi di Indonesia. Jadi kita not necessarily a watchdog, kita officially kita itu we are incorporated di New York. Jadi last year sesudah selesai semua itu kita decided untuk sebetulnya kita bikin waktu itu temporary, tapi banyak orang bilang diterusin aja karena we have such great momentum dengan people yang udah tergabung. Jadi kita ended up incorporating di Amerika. Tujuannya menggabungkan suara, menggabungkan kita punya kebanyakan anggotanya adalah ketua-ketua di daerah masing-masing gitu. Jadi aktivis-aktivis yang peduli dengan Indonesia. Dan kita tujuan misi visi kita adalah untuk membantu pemerintah menjalankan pemerintahan yang bersih. Dan waktu itu kita kan ada banyak masalah dengan kelompok radikal ya, dan kita sangat menentang itu. Kita mau Indonesia untuk bersatu di mengatasi segala macam masalah-masalah itu loh. Kegiatan apa yang sekarang Amerika Bersatu kerjakan? Oke, kalau sekarang yang lagi hot topic adalah kita minggu lalu kita adakan itu dengan stay at home di sini banyak orang-orang yang karena depres, dan kita coba menghibur, bukan hanya membantu dalam arti yang banyak kerjakan orang kan membantu sumbangan itu APD atau hal-hal lain materi, tapi kita juga membantu dalam arti secara mental, secara moral supaya orang-orang itu happy. Sebagian teman-teman kita itu come up with the idea untuk adakan acara berpacu dalam melodi. Jadi acara fun lah, music. Dan sebelum itu juga ada Selasa Berkebaya, dan sekarang diteruskan dengan acara yang basically lomba busana. Dan kita juga kebetulan dapat jurinya itu Pak Hari Darsono, yang memang perancang kondang di Indonesia ya. Bentar. Terus selain itu juga kita tetap yang terlibat dalam kegiatan di daerah masing-masing itu. Jadi seperti saya katakan, Amerika Bersatu kita sebagai organisasi, tapi setiap di daerah masing-masing juga aktif dengan keperluan sendiri-sendiri gitu. Okay. Anggotanya berapa sekarang? Anggotanya? Oke, maksudnya semuanya di Amerika atau? Enggak, kita ada di Indonesia juga. Kita punya anggota di Indonesia karena waktu pelantikan dan segala macam itu kita pulang. Ada beberapa anggota kita yang pulang, dan ada beberapa dari teman-teman atau family member di sana yang juga aktif membantu. Jadi mereka juga masuk ke dalam Amerika Bersatu ini. Tapi sebagian besar anggota kita adalah orang-orang di Amerika. Seperti saya katakan, kebanyakan yang adalah aktivis-aktivis di negara bagian masing-masing gitu, kota masing-masing.
sekarang I would say kita mungkin ada sekitar 70-an ya our yang di dalam kita punya grup ini si added sekitar 75 orang. Oke, bagus. Dalam grup ini. Terus kalau seandainya ada yang mau bergabung, bagaimana? Kita open, tapi juga kita coba batasi dalam arti kita nggak mau terlalu banyak, jadi untuk komunikasi terutama, seperti saya katakan. Karena kita masing-masing itu aktif di negara bagian atau kota masing-masing, jadi biasanya kita pilih 1, 2, 3 orang dari satu tempat gitu, dan mereka yang menjadi seperti apa namanya liaison di tempat masing-masing seperti itu. Kita masih nambah, seperti saya katakan tadi awalnya waktu kita bentuk mungkin sekitar 60 sekian, 65, tapi sekarang udah 75. Tambahnya itu apa namanya terukur lah, nggak maksudnya kita nggak really open, anybody can join gitu. Again, the idea is so that we can have better communication, better coordination kalau ada acara apa-apa gitu, bukannya ada we can make this big, like 200 people, and then we lose control as to what needs to be communicated to which community, seperti itu. Okay, so what is the criteria? The criteria of membership. Maksudnya orang yang mau jadi liaison dari Amerika Bersatu. Oh iya, pada dasarnya adalah orang-orang yang gimana ya, peduli dengan Indonesia. Banyak dari kita yang di sini itu udah berpuluhan tahun, bahkan udah warga negara, tapi kita masih peduli dengan kondisi Indonesia, peduli dengan kondisi negara kita, dan basically itu apa namanya, kita mau membangun pemerintahan yang bersih, kita mau membangun pemerintahan yang bebas dari radikalisme dan clean government basically. Dan kalau emang di kota atau negara bagian itu belum ada, silakan boleh menghubungi dan kita bisa consider untuk add that person. Dan kebanyakan dari kita di sini yang emang peduli dan mau kerja gitu untuk apa namanya, untuk kepentingan komunitas kita ya. Jadi kalau sebagai anggota ya, terdiri dari background apa gitu, kalau saya boleh tanya itu? Background sih kita nggak really pilih-pilih, dalam arti professional background itu nggak apa-apa. Maksudnya banyak dari kita yang profesional, tapi ada juga yang we have dancers, we have musicians, we have lawyer, we have accountants, we have all kinds of background dalam hal itu ya. Ada ibu rumah tangga, ada segala macamnya. Okay. Alright, ada kesan-kesan terakhir? Well, I guess yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kita tuh tetap menginginkan bahwa masyarakat Indonesia yang ada di sini untuk tetap peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mungkin sekarang ini adalah saat-saat yang agak sulit, dalam arti semua negara mengalami tantangan. Negara seperti Indonesia itu tantangannya mungkin lebih besar dari negara-negara yang lebih maju, yang lebih apa namanya, lebih ekonominya lebih kuat. Dan seperti kita tahu juga, Pak Jokowi baru ini mengatakan supaya kita tuh siap-siap untuk mengalami resesi ekonomi. Dan saya rasa itu adalah pendapat yang cukup bijak. Jadi kita nggak go into shock. Well, we know it's coming. Jadi kita bisa antisipasi. Nah, supaya kita juga harapkan, kita yang terutama yang tinggal di Amerika, mungkin dampaknya terhadap kita tuh berbeda dari satu state ke state lain, dari satu kota ke kota lain, itu berbeda. Apalagi dengan Indonesia. Mungkin kita untuk lebih in touch, yang masih punya family di sana, bisa juga memikirkan itu gitu. Contohnya dalam kondisi seperti ini, banyak orang tergerak hatinya memberikan sumbangan. Tapi
hubung di sana tuh segala macam dijadikan bisnis, sumbangan aja dijualin. Jadi hal-hal seperti itu tuh gimana kita mau bisa bantu di sana untuk menjadikan itu sesuatu yang bersih gitu. Jadi apa ya bilangnya, bukan moral necessarily, tapi juga karena kebutuhan yang berbeda, standar yang berbeda, apapun yang mereka bisa jadikan uang dijadikan uang. Jadi kendala-kendala seperti itu yang kita mau himbau dan ajak masyarakat untuk benar-benar menjadi negara yang bersih gitulah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ronnie untuk memberi informasi tentang Kamionet Satu. Sampai kita berjumpa lagi. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak John. Oke.